Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan channel saya Isrotul Hasanah. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang proposal, yaitu cara penyusunan metodologi penelitian. Dalam menyusun penelitian, baik penelitian skripsi maupun tesis, metode atau metodologi penelitian yang digunakan mutlak harus disertakan. Metode atau metodologi penelitian ini akan menggambarkan bagaimana langkah atau strategi peneliti dalam menjawab perumusan masalah penelitian yang hasil dari jawaban atau perumusan masalah tersebut akan diuraikan dalam bab selanjutnya, yaitu bab hasil penelitian dan pembahasan. Dalam artikel ini, saya tidak akan menguraikan berbagai jenis penelitian yang sangat banyak jumlahnya. Akan tetapi, hanya saja saya uraikan hal-hal yang sifatnya umum digunakan dalam penelitian skripsi dan tesis, dan uraian saya tentang jenis penelitian dalam kaitannya dalam penyusunan metode penelitian atau metodologi penelitian di sini lebih bersifat aplikatif dan bukan dalam konteks teoritis semata. Dalam menyusun metodologi penelitian perlu dimasukkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini berkaitan dengan sifat data atau cara atau teknik analisis data yang digunakan. Apabila data yang digunakan atau data yang dianalisis adalah data numerik atau angka, dan cara analisisnya dengan cara matematis atau menggunakan teknik statistik, maka jenis penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif. Kuantitas berkaitan dengan angka nominal atau bilangan yang dapat dihitung. Sedangkan apabila data yang digunakan data string atau dalam bentuk record atas suatu kondisi tertentu seperti kondisi sosial, kondisi seorang atau individu yang lebih berkaitan dengan kualitas atau sifat dan perilakunya, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Di samping itu, terdapat jenis penelitian lainnya, yaitu apabila data yang akan dianalisis adalah data tunggal yang diperoleh dari kasus tertentu, maka penelitian ini merupakan penelitian studi kasus. Dalam jenis penelitian ini dimasukkan berdasarkan cara dan tujuan penelitiannya, yaitu dengan jenis penelitian eksperimen atau jenis penelitian tindakan. Yang kedua adalah waktu dan tempat penelitiannya. Waktu dan tempat penelitian mutlak harus dicantumkan dalam metodologi penelitian atau metode penelitian. Waktu adalah waktu keseluruhan dari jalannya penelitian yang berkaitan dengan pengambilan data saat penelitian. Sebagai contoh adalah apabila hendak mengambil data untuk nilai semester 2, maka waktu penelitian adalah semester 2 tahun ajaran ... yang dimulai pada bulan ... tahun ... sampai dengan bulan ... dan tahun ... Sedangkan apabila tidak berkaitan dengan waktu-waktu khusus seperti itu, maka dicantumkan waktu dari awal dilaksanakannya penelitian sampai akhir penelitian. Tidak boleh dilupakan adalah tempat penelitian, atau usahakan untuk memberikan alasan yang logis ilmiah mengapa tempat tersebut dipilih sebagai lokasi penelitian. Selanjutnya yang ketiga adalah data atau pengumpulan data. Dalam poin ini perlu diuraikan apakah data dalam penelitian adalah data primer atau data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui pengukuran langsung oleh peneliti yang bukan berasal dari data yang telah ada. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang telah didokumentasikan sehingga dapat digunakan oleh pihak lain. Perlu juga diuraikan data-data apa saja yang digunakan dalam penelitian secara jelas. Sedangkan dalam pengumpulan data, perlu diuraikan bagaimana cara peneliti memperoleh dan mengumpulkan data, dengan menggunakan media apa. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan instrumen atau media kuesioner, yaitu serangkaian pertanyaan untuk dijawab responden. Instrumen alat pengukur lainnya seperti
alat pengukur kondisi fisik suatu benda. Dapat juga digunakan teknik wawancara, yaitu data diambil berdasarkan wawancara peneliti terhadap responden. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara berdasarkan panduan wawancara yang telah disusun oleh peneliti. Selanjutnya ada populasi, sampel, dan sampling. Penelitian yang melibatkan banyak data akan menjadi sulit dilaksanakan atau tidak efektif apabila dilakukan dengan menggunakan seluruh data yang ada. Apabila jumlah data yang diteliti kurang dari 100 atau dirasa masih mudah untuk diambil semuanya, maka sebaiknya seluruh data tersebut digunakan. Sedangkan apabila jumlah data lebih dari 100 atau rasa akan diambil banyak kesulitan apabila digunakan seluruhnya, maka sebaliknya digunakanlah sampling. Populasi merupakan seluruh unit yang dikaji dalam penelitian. Sebagai contoh adalah siswa SMP Negeri 1 Surakarta. Sedangkan sampelnya adalah sebagaimana dari populasi yang digunakan sebagai data dalam penelitian. Sampel ini harusnya representatif atau mewakili, yaitu satu sampel diambil pada data yang sekiranya memiliki kesamaan sifat dengan data lainnya. Sampel diambil dari kelompok yang homogen. Cara pengambilan sampel agar memenuhi kriteria ini disebut dengan sampel sampling. Selanjutnya yaitu yang terakhir, teknik analisis data. Di sini teknik analisis data ini berkaitan dengan bagaimana penelitian akan menerapkan prosedur penyelesaian masalah untuk menjawab perumusan masalah penelitian. Dalam menyusun metode atau metodologi penelitian, teknik analisis data mutlak dicantumkan dan diuraikan secara jelas dan rinci. Apabila dilakukan secara kuantitatif, maka teknik kuantitatif apa saja yang digunakan, serta bagaimana rumusan dan ketentuan penghitungnya. Apabila dilakukan secara kualitatif, maka perlu diuraikan tahapan-tahapan kuantitatif yang dilalui secara jelas. Dalam teknik analisis data, perlu juga diuraikan tentang bagaimana teknik untuk menguji atau memperoleh yang valid dan reliable. Dalam hal ini terdapat banyak perbedaan dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Baiklah, itulah penyampaian saya atau materi saya pada channel konten pada saat ini tentang penyusunan metode penelitian proposal. Baik, kalau ada salah saya mohon maaf. Sampai jumpa di channel YouTube selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.